Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعواتهم الإمام العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر. وبعد. Bapak Ibu, shaimin wa shaimat jamaah salat subuh yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa Nabi menyebutkan tentang 3 kelompok. Ada 3 golongan kata Nabi. Yang ketika 3 golongan kelompok manusia ini berdoa, maka doanya diijabah. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Doa mereka tidak akan ditolak. Salah satu 3 kata Nabi, la turaddu da'watuhum, tidak akan tertolak doa mereka. Siapa di antara 3 kelompok ini? Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, orang yang terzalimi, teraniaya. Dan yang ketiga, was-shaim hatta yuftir, orang yang shaum, yang puasa sampai dia berbuka. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk di antara 3 ini. Paling tidak kita masuk pada kelompok yang ketiga. Orang yang shaum. Kenapa jadi orang yang shaum yang doanya tidak ditolak? Di antara 3 ya. Kita bicara yang ketiga dulu, shaum ini. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu lahu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Maka puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Salah satu di antara bentuk Allah langsung membalas adalah diijabahnya doa. Bapak dan Ibu yang menarik di hadis ini. Ketika Allah mengatakan setiap amal anak Adam itu untuknya. Dan memang betul. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Salat misalkan. Nggak ada di dalam salat itu keuntungan Allah, nggak ada. Kalau kan misalnya kita nih seluruh dunia sejagat raya ini salat, semua salat, beribadah kepadanya, tidak menguntungkan bagi Allah. Artinya bila kita berkata beribadah Allah bertambah tinggi, enggak, Allah sudah tinggi duluan. Bukan karena sholat kita Allah agung, bukan. Atau misalkan kalaulah seluruh dunia sejagat raya ini semuanya durhaka dengan Tuhan, pun tidak akan menjatuhkan keagungan Tuhan. Artinya mun kita nih kada beribadah, kada menyembah 2 sidin, lalu kemudian sidin jatuh, enggak. Berbeda kan kalau manusia durhaka nih dengan pemimpin,
melawan runtuh untuk pemimpin. Ya, kita nih berani melawan seluruhnya, melawan, nggak usah seluruh, separuh aja udah runtuh pemimpin. Kalau Allah seluruhnya misalkan durhaka kepadanya, Allah tetap agung dan tak meruntuhkan keagungan Tuhan. Zakat itu juga nggak ada keuntungan Tuhan. Zakat itu kembali kepada kita. Zakat, sedekah, infak kita bagi kepada fakir dan miskin. Siapa yang untung? Kita juga. Dan di antara rukun Islam yang 5, ya, yang kita kerjakan yang pastikan cuma 2, yang pastinya, karena nggak semua mampu. Syahadat 1 kali seumur hidup. Salat ini pasti, ya, salat pasti, nggak bisa enggak. Kalau nggak bisa berarti disolatkan, itu aja syaratnya. Nggak bisa sholat, udah disolatkan, kan gitu. Karena sholat itu kalau dia nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, baring. Nggak mampu baring, ya udah disolatkan. Di perjalanan diberikan rukhsah, keringanan. Yang tadi 27 rakaat menjadi 11 rakaat, ya kan? Karena di jamak qasar. 2 sama asar, 2 tambah 2 4. Maghrib tetap 3, nggak bisa dipotong 1,5. Boleh 1,5, nggak bisa, tetap 3. Jadi berapa? 7. Isya 2, 9. Subuh 2, nggak bisa 1, 2, 11. Ya kan? Nah ini kelebihan yang 7 rakaat jadi 11 rakaat. Sholat pasti, puasa pasti, ya. Kecuali ada bagi yang di perjalanan dan bagi yang sakit. Dan bagi yang taqah boleh nggak puasa tapi bayar fidyah. Taqah itu kawai, puasa cuma dipaksa tuh taqah. Orang-orang tua kita dipaksakan. Itu dipaksakan kondisi badannya nggak memungkinkan, tapi dipaksakan. Itu namanya taqah. Ya. Nah, maka dia fidyatun ta'amu miskin, mengasih makan 1 orang miskin. Nah, zakat bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dizakatin malah. Zakat hanya bagi yang kawa. Mun kada kawa bang, ya udah dizakati. Enak. Haji juga bagi yang mampu. Jadi artinya kita cuma 2 ini aja. Nah, di antara ibadah itu cuma puasa, kata Allah, fa innahu li, untuk. Kenapa? Di balik puasa itu melatih kejujuran kita, melatih perasaan diawasin, melatih kedekatan kita dengan Tuhan. Coba bayangkan, Pak, pian lah, siang-siang panas, mun handak nih, ada jajan melihat pian buka kulkas minum, kan nggak ada yang melihat. Atau pian berjalan ke warung sakaduk, sandalnya kelihatan. Nampaknya yang bini ini lewat pasar, apa nih, sandal lagi jadi bini kan, sandal coba lain sebelah bisanya kan, wah ini bisa. Atau biar lagi kumuh-kumuh kan, itu nggak makruh Pak ya, kumuh-kumuh sikat gigi juga nggak makruh. Itu pembahasan fikih luas tuh ya, jadi nggak makruh. Misalnya kan kumuh-kumuh nggak ada lihat juga, biar telan seteguk nggak ada yang lihat. Apalagi kumuh-kumuh pakai teh manis maginya. Ya. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Melatih kejujuran. Ini kayaknya orang-orang yang paham ini kada ada korupsi. Kada ada nang sobok menyokok, kada ada nang gila harta, gila jabatan. Kalau untuk menjabat boleh, tapi gila itu enggak boleh. Ya, gila itu ya segala macam cara dipakai. Gila jabatan, gila harta, gila pangkat, gila duit. Nah itu tuh jadi apa ya? Jadi Tuhan. Ya, Tuhannya itu ya harta, duit. Apalagi misalnya melatih keikhlasan. Anak-anak kita tuh Pak, ini kayak gini nih. Mulai umur 4 tahun dilajari puasa, 5 tahun belum lagi
apa namanya TK, yang kakaknya turun lagi TK, itu luyut benar, ya luyut. Oh jangan ini makan gincu ay sudah, aja nih ay menghadangi buka, lihat. Melatih keikhlasan, dan yang paling utama puasa itu melatih kesabaran kita, melatih kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar, hilang pahalanya. Makanya Nabi sebutkan faida apa namanya yaumus shaumi ahadikum. Jikalau salah satu kamu puasa fala yarfas. Jangan rafas. Apa itu rafas? Ay al-fahsya fil qaul. Keji ucapannya. Menyumpah, menyambati, memfitnah, menggibah, menggosip, itu rafas. Maka jikalau salah satu kamu puasa, kata Nabi, jangan rafas, jangan menggibah, memfitnah, menggosip, menyambati, jangan. Ulun anuai jangan. Misalnya berkesahan pandangan berdua, menyamat, dua menyadul, menyamat kayaknya menyadul. Udah ada puasa nih, alhamdulillah benar. Bapak ini sudah 20 hari puasa, bukan dah hendak menyambati menyadul lagi. Bukan dah hendak menyambati si A, si B, kadang hendak menggosip, kadang memfitnah. Karena aku tahu, ujar Ustaz disukan kan itu. Jangan bilangnya kita menggosip hilang pahala, alhamdulillah kok ada hendak kok, ada kayak acil itah situ, itu sama kayak dia menyambati. Acil itah macam-macam ke si acil itah sahabat dia juga, itu gibah juga namanya. Ini kadang terasa kita tuh panggilan gitu tuh, nah. Ada aja nih kayak kan gibah. Apalagi rapas, fahsya fil qaul, keji ucapan, fahsya. Itu salah satunya diantaranya, mohon maaf kalau pengen baca Quran misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Itu jamaknya. Bahwa mendekati zina itu perbuatan keji. Salah satu perbuatan keji itu adalah ucapan mohon maaf, cabul. Cabul tuh bahasa kita Banjar itu ceroboh atau porno. Itu pasal. Cuman bilanya ceramah kada cabul kada rami. Yang masalahnya harus cabul dulu, kada cabul kada rami. Dan ini memang jebakan-jebakan setan. Seolah bila hendak mau lucu itu hanya bila mencabul, hanya lucu. Enggak, Pak. Nabi itu Aisyah menyebutkan sosoknya romantis, sekaligus juga sosok yang pandai dalam soal bercanda tapi mendidik. Bercanda juga Nabi, bergayaan juga, berlucu-lucu juga Nabi. Ada nini datang lawan Nabi, ya Rasulullah. Ulun ni menurut pian ya Rasulullah, nih ulun ni udah Tuhan. Ini itu aja bilang, ini sudah. Kira-kira masuk surga juga kah ya Rasul? Dan Nabi kada nih. Muhammad Nabi serius. Ada. Ya udah masuk surga. Iyalah ya Rasul nggih. Ada masuk surga pian kok tangis nini. Masa ya Rasulullah kada masuk surga? Inggih ya Nabi kada juga kada masuk surga. Menangis ini tadi. Kalau Nabi senyum, pian kaina ni ay baanum di surga. Nah, kenapa? Artinya ini kada di surga. Kenapa? Karena ini itu baanum, itu mendidik. Bukannya menyebut nini kada masuk surga. Nini kada dah. Paham lah? Malah bio dengan nini kada dah. Ini bukan hala bio ni dia pintar banyak dari malah bio. Ya kan, sama kisah mau di pesawat tuh, pramugari orang Halabio, orang kampung nih hendak kami bingung, kayak apalah aja lah di pesawat nih kami bingung, membasuhnya bingung. Iya pramugari, amun pian bekami kada ada bebannya kalau saya basuh, mun pian nih bekami kada banyu kalau saya basuh. Maksudnya paham lah. Ngan bekami itu pas berbanyu, mau kena banyu pasti kada bekami namanya gitu.
Ini pegang Nabi. Nah, jadi kadang Nabi lewat, ada sahabat dan Nabi sahabat dari belakang Nabi bekap mata sahabat, bukan mulut mata. Nah, gini. Jadi sahabat mau merasa ada yang membekap di mata, mau dilepas. Lalu Nabi mengucap, siapa yang mau beli ini budak? Budak dalam bahasa Arab abdun. Bai'ul li abdi. Siapa yang mau beli ini abdun, hamba, budak. Mendengar tuh suara Nabi kerja di melepas. Apa kata Nabi? Tidak ada yang sanggup membeli ini budak. Kenapa? Dia mahal. Karena dia adalah Abdullah, hamba Allah. Artinya apa yang kita tangkap? Bahwa hamba Allah, Abdullah, budak Allah, itu nilainya mahal, tak bisa terbelikan. Itu kan ada pendidikan. Ini mau dibalik cabul-cabul gak ada pendidikan, Pak. Ya ada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yaskhab ai la yasih. Itu bisa diartikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Perempuan pakai pakaian kebuka, itu enggak tepat. Laki-laki pakai baju bebinian, nah itu termasuk. Kuciak tidak pada tempatnya, mengiau anak, kalau saya kuciak datangi. Kuciak, oh iya, jangan usah kuciak. Boleh berkuciak itu, cuma kalau kita kuciak ya. Yang pertama muadzin, karena azan itu sunnah tuh, arafah wa asan tinggi dan bagus. Yang kedua khotib itu harus lantang baik, lemah. Khotib, alhamdulillah, mengikuti kertas, kalau terbang di angin, alhamdulillah, memutih ya itu lantang. Lagi menghotip lambat datang terlambat nih. Orang tunggu ada. Mestinya kalau ada jalan itu ya berdulu, jangan terlibat melibas orang misilah aja. Nah, khutbah sama aja khutbah sih dengan alhamdulillah. Biasa orang ngantuk, gorengan Jumatan ini kada jagat mata jamaah ini jagat. Senyum, jadi dia khatib. Maka biasa bila aku khutbah gorengan sama sigitan gorengan bila aku khutbah aja. Ini kenapa? Maka jagat matanya. Hajin saku khutbah aku nih bagus dia khatib kan. Ini bisa aku khutbahku bagus nih, jadi sampai jamaah nih jagat mata. Duduk antara dua khutbah. Cuman dia khatib kenapa? Mataku asa berkunang-kunang, asa berputar-putar, kepalaku asa pusing, asa barat. Coba aja pai di kepala, sekalinya helm ketinggal di kepala, sekalinya duduk kayak ikut senyum-senyum jamaah. Nah, tuh. Yang ketiga boleh itu guru dosen ketika ngajar, atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang perlu pertolongan, boleh karya. Nah, lain enggak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, contohnya wala yajhal, jangan bersikap jahil. Apa jahil? Contohnya kata Nabi, insatamahu ahadun aw qatala. Jikalau ada yang mencela dia atau menantang dia berkelahi, falyaqul inni shaim. Katakan inni shaim. Ada nantang kelahi, ayo kelahi kah? Katakan inni shaim. Cuman jangan pakai bahasa Arab. Karena teksnya ini soim pakai bahasa Arab. Kelahi kok ini soim, tampilannya kita abahnya soim. Pakai bahasa kita, aku puasa. Berapa kali? 2 kali. Karena kan kadang ada puas nih. Aku puasa. Mari kamu nih pengen menangnya kelahi. Aku puasa, tinggalkan. Jangan ditambah. Aku nih puasa nuai. Tapi mau nyawa hendak benar berkelahi dua aku, hajangi kamu di tarawih sama, itu juga sikap jahlun, ya. Nah, maka ini yang tadi puasa itu melatih pengendalian, melatih kesabaran kita, sehingga di sini kadang-kadang kita luput. Luputnya apa? Kawa menahan parut lapar nih, 13 jam setengah. Kawa menahan haus
Cuman kadang kau menahan lisan. Yang lelah Ustaz lah. Nah ini Ustaz yang biasa ceramah di TVRI nih. Kids Borneo. Ya lah Ustaz. Nah, sedihnya biasa ngisi di TVRI Kalsel. Jumlah penontonnya 400 lebih semalam itu. Like-nya 200-an. Banyaknya sedih. Apa hadisnya? Man lam yada' qaulaz zur, nah hafalnya, wal amala bi falaisa lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hafal sedikit. Siapa yang tidak mampu tidak mampu meninggalkan, man lam yada' meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amalabi atau amalan-amalan yang semisalnya, falaisa lillahi hajatun, maka tidaklah Allah berhajat fi ayyada'a ta'ama, yang mana dia meninggalkan makannya, wa syarabah, dan minumnya. Nah, gitu. Itu Pak. Artinya apa? Tidak dapat apa-apa. Ini yang Nabi juga menyebut, Robba shaim, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami, tak dia dapatkan dari saumnya illal ju' wal atas, kecuali hanya al ju' wal atas. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang saum atau yang al jawa', al ju', al atas, hanya lapar dan haus. Nah, ini yang jadi anuan. Nah, kalaulah kita hanya al-ju' wal atas, bukan as-sawm, maka tidak termasuk golongan yang disebutkan Nabi tadi, was-shaim hatta yuftir. Kenapa lah aku ini puasa sudah? Kenapa doa aku belum kabul juga? Mungkin kita tidak termasuk bagian yang saum. Mampu mengendalikan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat ayat ini, hadis ini, kaitannya dengan ayat 186 Al-Baqarah, lanjutan ayat puasa. Lihat Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika bertanya kepadamu hai Muhammad hamba-hambaku tentang aku, fa inni, maka sungguh aku qaribun, dekat. Allah itu dekat, sangat dekat. Makanya ketika kita sholat itu bahkan kita berhadapan dengan Tuhan. Iya Kak, ini mukhatabah, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iya Kak, hanya kepadamu nasta'in, kami minta tolong. Itu makanya para Fatihah itu adab dalam sholat itu per ayat. Amun sehinakan Pak Ustaz, kada apa-apa juga Bang sehinakan, sepanjang makhrajul hurufnya pas, cuman kehilangan momentum berdialog. Kata Allah apa? Salat itu nisfain, terbagi dua, nisfahu li wa nisfahu li abdi, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani 'abdi, aku pun berkata hambaku memuji aku. Setiap kali hamba membaca, setiap kali saya jawab, kata Tuhan. Ini kan kita nih bila ada imam yang membaca Fatihah senapas, wah Ustaz mantap situ Ustaz ya. Nampak imamnya rasa hinakan, belum mantap julun tuh. Bahkan Ustaz nang mantap tuh imam nang kada berhinak tuh mantap. Kada berhinak ya, yang mati pun kada berhinak. Bukan apa-apa momentum berdialog. Tapi yang mending juga muntu maknina kada baginya ai sembahyang lanjut. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kasihan ini Ijum, ini Iman, ini Dian, ini Atus, ini Timah, ini Ujang, ini Atus, banyak ini kasihan kan. Sedih belum sempat baca subhanallah bil azim, kalau subhanallah rabbana, hanya subhanallah aja sedih.
Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, saja subhanallah itu kan. Seruduk pintu kepala saya oleh kaum ini itu menangis. Jangan kai alhamdulillah ni udah mulanya boleh ke masjid menangis imongnya. Ni kai ini kada apa masjid na batis kada kawal lagi berjalan. Ikam ke masjid itu himong dah kai boleh ke masjid menangis. Himongnya kai ikam menangis itu himong kai ni. Kusuk badar kan dirasa bagian tu kusuk badar. Ujang ini kan dia kusuk bang kaya. Belakang patah kepala bincun imam kelajuan. Ulun tobat nah lagi sebagai sana ulun sebagai dilanggar sana aja udah. Esok malam ini sembahyang dilanggar sana sekalinya melihat imamnya itu pulang lah salah kita jam jadi ini astagfirullah jadi jangan ini pulang imamnya bincul pulang kepala aku. Jangan laju-laju Pak tumanina. Ya, nah maka Bapak Ibu aku dekat kata Allah. Apa kata Allah? Uji budak watadai aku kabulakan apa nantinya minta. Ida daan mestinya minta syaratnya apa minta. Kalau ada minta bang maka Tuhan tahu aja tahu Tuhan mau kita itu pengoleh. Ada apa kalau kita minta malah Tuhan tuh himung bahwa kita itu merasa lemah di hadapan Tuhan. Ini kada pada hendak jangan Tuhan tahu aja sudah tahu mau kita itu pengoleh tadi. Bukankah salat juga doa? Minta. Falyastajibu li, penuhi dulu perintahku, salat dulu, puasa dulu. Ini kada sembahyang kada, puasa kada minta macam-macam minta rumah lah. 27 biji mah, 7 unit rumah, minta mobil lah. Mobil berapa? 10 misalnya minta bini 4 ya Tuhan. Minta rumah menjaga. Bayang kada puasa kada sembahyang dulu puasa dulu ya wal yu'minu bi beriman lah aku yakin itulah aku ya Tuhan mau ningam kada yakin ya apa yakin dulu. Nah yang terakhir kata Allah la'allahum yarsudun akan dibimbing mereka ke arah terkabulnya doa. Enggak bisa langsung doa itu kabul, ada dibimbing arahnya. Pian buka toko diarahkan barangnya ini kepikiran ini lalu payu dengan banyaknya orang dan cara pedagangnya bagus itu diarahkan oleh Tuhan yang ngasih bimbingan maka la'allahum yarsudun dibimbing ke sana tuh ya minta minta pengen punya anak ternyata belum punya anak maka dibimbing Tuhan ke dokter ini arahnya lalu dapat ini kan gitu. Apalagi misalnya hendak kawin misalnya janda atau tidak siapa nang pas mengganti akan lahir pasnya dibimbing Tuhan siapa nang pas kan gitu. Nah ini yang nanti la'allahum yarsudun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.